Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edu, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang satu proyek penting kita, yakni pembuatan poster pendidikan. Perlu diketahui bahwa poster merupakan salah satu media yang interaktif, sehingga siswa akan lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang gagasan-gagasan yang telah kita tuangkan dalam poster yang kece ini. Mulai dari alasan kita mengambil judul tersebut, lalu juga ada penjelasan tentang konsep ihsan sebagai cerminan konsep pendidikan agama Islam yang cukup relevan dengan tantangan zaman saat ini. Lalu juga ada beberapa peran penting dari media pembelajaran di era digitalisasi. Sebelum kita masuk pada sesi penjelasan, yuk kenalan dulu sama yang buat poster kece ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Nevada Amalia Fitri. Lalu juga ada rekan-rekan saya yang sangat cantik-cantik. Silahkan. Halo, perkenalkan, saya Mahmudatul Zahro. Halo, nama saya Umi Amila Khoitiro. Halo, nama saya Farihadita Putri. Halo, nama saya Fitri Yuliana. Oke, langsung saja ya ke sesi yang pertama, yakni penjelasan tentang alasan kita mengambil judul PAI Berinovasi, Yuk Wujudkan Lewat Aksi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mbak Farihadita Putri. Silahkan Mbak Fariha. Oke Mbak Neva, terima kasih atas kesempatannya. Jadi alasan dari kelompok kami sendiri untuk memilih judul poster berupa PAI Berinovasi, Yuk Wujudkan Lewat Aksi adalah yang pertama PAI Berinovasi. Pendidikan agama Islam berinovasi yang kami maksudkan adalah seperti yang kita ketahui saat ini bahwa sebelum era pandemi menyerang atau sebelum era pandemi sekarang ini, pembelajaran adalah dilakukan secara tatap muka. Kita belum mengenal yang namanya pembelajaran daring. Mungkin ada beberapa yang memang menggunakan pembelajaran daring, tapi belum sepopuler atau sefamiliar sekarang ini. Nah, inovasi sendiri yang kami maksudkan dari pembelajaran pendidikan agama Islam ini akan tertuang dalam konsep PAI itu sendiri yang kami beri nama ihsan. Nah, untuk lebih lanjutnya dari konsep PAI tentang ihsan ini akan dibahas oleh rekan saya yaitu Umi Amila dan juga Mahmudatul Zahro. Yuk Wujudkan Lewat Aksi yang kami harapkan adalah bagaimana peran penting media pembelajaran di era digital ini bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga pembelajaran PAI itu bisa merata. Maksud dari merata itu sendiri adalah bagaimana pembelajaran PAI ini benar-benar memaksimalkan apa yang menjadi mengembangkan potensi bagi peserta didik dan juga kreativitas dari si pendidik. Kurang lebihnya seperti itu judul yang kami pilih tentang PAI Berinovasi, Yuk Wujudkan Lewat Aksi. Selanjutnya akan lebih dibahas secara detail oleh rekan-rekan saya yang lain. Seperti itu Mbak Nifada. Wah, bagus banget nih penjelasan dari Mbak Fariha tentang alasan kita ngambil judul PAI Berinovasi, Yuk Wujudkan Lewat Aksi. Lalu selanjutnya adalah penjelasan tentang konsep PAI yang kita ambil adalah ihsan. Nah, apa sih ihsan itu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mbak Mahmudatul Zahro dan Mbak Umi Amila Khoitiro. Persilahkan. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, kita merumuskan konsep pendidikan, terkhususnya konsep pendidikan agama Islam itu dengan singkatan ihsan. Apa sih ihsan itu? Ihsan terdiri dari 5 konsep, yaitu integritas, humanisme, spiritualitas, adaptability, dan nationality. Yang pertama, mengenai integritas.
Integritas ini apa sih? Integritas ini adalah suatu perilaku yang konsisten selalu dilakukan, diniatkan, dan juga diucapkan menurut nilai moral dan juga ajaran agama. Contohnya, seperti guru yang selalu menerapkan sifat jujur, bertanggung jawab, akhlakul karimah, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, sopan, santun, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu humanisme. Humanisme ini menekankan nilai jika belajar itu tidak hanya sekedar ingat atau hafal, namun juga paham. Nah, di sini guru itu memiliki peran untuk selalu menghargai bagaimana usaha siswa dalam mengikuti pelajaran, mulai dari perubahan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan lain-lain. Nah, selain itu, humanisme ini juga menerapkan sikap memanusiakan manusia. Dalam artian kita sebagai guru itu menerapkan nilai solidaritas yang tinggi terhadap siswa-siswa. Yang selanjutnya yaitu spiritualitas. Spiritualitas itu merupakan konsep spiritual teaching, di mana guru itu menanamkan nilai atau semangat religius yang diimplementasikan ke dalam konsep pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan di awal. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mila. Oke, selanjutnya yaitu ada A and N. A yaitu adalah adaptability, yang berarti kemampuan beradaptasi. Adaptasi ialah kemampuan manusia untuk menyelarasakan diri dengan lingkungan di sekitar tanpa harus kehilangan identitas diri. So, pendidikan Islam diharapkan mampu menciptakan atau melahirkan generasi yang mampu menguasai zaman atau tidak ketinggalan zaman dan tanpa melupakan jati diri. N yaitu nationality, yang berarti kebangsaan. Pendidikan Islam harus mengajarkan kecintaan terhadap tanah air. So, pendidik harus menanamkan rasa cinta peserta didik kepada tanah air. Karena mencintai tanah air itu merupakan bagian dari iman. Selanjutnya yaitu peran penting media yang akan dijelaskan oleh Mbak Fitri. Oke, terima kasih Mbak Mahfudatul Zahra dan Mbak Umi Amila yang telah menjelaskan tentang konsep pendidikan agama Islam. Wah, sangat menarik sekali ya bahwa dalam konsep ihsan ini itu banyak terdapat nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam pendidikan agama Islam sehingga kita itu bisa lebih mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman saat ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga, yang setelah ini adalah penjelasan tentang peran penting dari media pembelajaran, khususnya ini di era digitalisasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Mbak Fitri Yuliana. Silahkan Mbak Fitri. Baik, terima kasih kepada Mbak Nevada sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan terkait peran penting media pembelajaran di era digitalisasi. Nah, pada era digital atau era informasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya sudah berkembang sangat pesat. Nah, perkembangan ini membawa sebuah dampak yang besar, yakni berupa terbukanya atau tersebarnya ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Hal tersebut tentunya membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan, misalnya seperti bidang pendidikan. Nah, pengaruh tersebut juga membawa suatu perubahan sistem pembelajaran yang mana dahulu berupa sistem konvensional ke pembelajaran berbasis digital atau digital learning. Tentunya hal tersebut juga diiringi dengan adaptasi digital pada media pembelajarannya yang pada dasarnya memiliki suatu peran penting dalam keberlangsungan proses pembelajaran di era ini. Lalu apa sih peran penting media pembelajaran di era digitalisasi ini? Nah, maka kelompok kami membagi menjadi 4 peran penting. Yang pertama yaitu alat bantu pendidik. Media pembelajaran berbasis digital membantu pendidik atau guru dalam berinovasi atau mengembangkan sehingga dapat menyampaikan materi kepada peserta didik secara lebih baik dan juga memanfaatkan media-media yang ada
seperti media elektronik, media pembelajaran online atau e-learning, atau juga media pembelajaran offline. Adapun media pembelajaran elektronik misalnya seperti handphone, internet, atau laptop, komputer, bisa juga dengan LCD proyektor dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembelajaran online bisa digunakan dengan penggunaan media aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang terakhir berupa pembelajaran offline, pendidik dapat menggunakan compact disc atau CD yang mana di dalamnya sudah diberi materi pembelajaran untuk disampaikan kepada peserta didik. Dan untuk peran penting media pembelajaran yang kedua yakni membuat materi menarik. Nah, inovasi-inovasi media pembelajaran yang interaktif, yang inovatif, yang variatif membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan terkesan tidak membosankan. Misalnya dengan penggunaan video YouTube untuk penyampaian materi kepada peserta didik ataupun penggunaan barcode yang mana di dalamnya diisi sebuah materi sehingga dapat membuat peserta didik lebih merasa, oh ini suatu model pembelajaran yang berbeda nih, sehingga peserta didik lebih antusias dalam proses pembelajaran. Dan untuk peran penting media pembelajaran yang ketiga yakni pesan lebih mudah diterima dan disampaikan. Nah, adanya media pembelajaran elektronik sebagai akibat dari perkembangan teknologi saat ini membuat materi pembelajaran lebih mudah diakses sehingga pesan lebih mudah tersampaikan kepada peserta didik. Hal tersebut tentunya membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan untuk peran penting media pembelajaran yang terakhir yakni berupa pelajaran tidak membosankan. Nah, adanya variasi-variasi media pembelajaran berbasis digital ini membuat peserta didik merasa bahwa proses pembelajaran atau pelajaran lebih menarik dan tidak membosankan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan hal tersebut dapat memiliki impact yang sangat besar bagi peserta didik. Misalnya membuat peserta didik memiliki ruang yang lebih luas untuk berpikir kritis dan juga membuat peserta didik memiliki rancangan atau gagasan berupa penyelesaian masalah yang lebih kompleks yang terjadi pada saat ini atau pada saat era digitalisasi ini. Seperti itu, terima kasih. Wah, mantul banget nih penjelasannya. Memang setelah adanya revolusi industri 4.0 itu memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan. Demikian dalam dunia pendidikan itu dituntut untuk mengembangkan model-model pembelajaran sehingga dibutuhkan suatu inovasi. Nah, salah satunya adalah inovasi dari media pembelajaran. Tadi juga telah dijelaskan oleh Mbak Fitri betapa pentingnya dari sebuah media pembelajaran tersebut. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Edu. Semoga dari penjelasan kami tentang gagasan-gagasan yang telah kami tuangkan dalam bentuk poster ini dapat menginspirasi dan memunculkan ide-ide cemerlang dalam pembuatan poster pendidikan. Karena pada saat ini itu sangat dibutuhkan suatu media pembelajaran yang interaktif agar siswa itu lebih mudah tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Apa slogan kita teman-teman? Yuk sama-sama menyebutkan slogan kita. 1, 2, 3. Pendidik kreatif, siswa aktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.